Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama Sofan dari Ma'arif Institute dalam acara Bifan Bincang Kearifan yang membahas tentang isu-isu keislaman, keindonesiaan, kebangsaan, kemanusiaan, dan kesetaraan gender. Kali ini Ma'arif Institute kedatangan seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Mbak Nong Darul Mahmadah. Pemirsa, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Mbak Nong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemirsa, Nong Darul Mahmadah dikenal sebagai seorang aktivis perempuan. Beliau juga mendirikan JIL, Jaringan Islam Liberal, dan beliau saat ini menjabat sebagai Sekjen PIS, Pergerakan Indonesia untuk Semua. Beliau juga menjadi Direktur Utama Cokro TV, dan dalam diskursus keislaman nama beliau sudah tidak asing lagi. Dan malam ini kita akan berdiskusi dengan Mbak Nong Darul Mahmadah terkait dengan sosok Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif. Kita mulai saja para pemirsa, Mbak Nong. Ya. Sosok Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif dikenal sebagai seorang tokoh cendekiawan muslim, guru bangsa, dan beliau bukan hanya milik Muhammadiyah saja, tetapi juga milik semua warga negara Indonesia. Beliau adalah bapak bangsa. Saya sudah melihat beberapa testimoni ya, termasuk kemarin Mbak Nong diundang di dalam takziah virtual, begitu sangat emosional ketika berbicara tentang Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif, dan kita semua tentu merasa kehilangan beliau. Banyak hal yang perlu kita warisi, bukan hanya pemikiran tetapi juga tentang keteladanan beliau. Bagaimana sosok Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif ini di mata Nong Darul Mahmadah? Iya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya, Mas Sofan udah diundang di acara ini di Ma'arif Institute. Ini semacam kebanggaan, sebuah kebanggaan buat saya, karena memang sosok Buya itu betul-betul buat saya itu sangat menginspirasi. Mungkin secara kedekatan fisik saya bukanlah bukan orang yang termasuk dekat secara fisik. Mungkin secara tradisi juga kan ya bukan berbeda ya kan. Buya adalah orang Muhammadiyah, sementara saya mungkin lebih tradisinya itu tradisi NU. Jadi mungkin saya lebih misalnya dekatnya ke Gus Dur misalnya secara fisik ya, sering kontak, atau kepada Cak Nur, Nurholis Majid karena sebagai lulusan IAIN Ciputat gitu. Nah, dengan Buya itu secara personal istilahnya itu kurang. Cuma beberapa kali ketemu, pernah ke Cokro karena diundang oleh kami. Saya juga sering menghadiri acara-acara Ma'arif Institute atau setiap seminar atau diskusi yang menghadirkan Buya sebagai pembicara, itu selalu saya antusias untuk datang. Jadi saya merasa mungkin hubungannya itu kayak murid, atau kalau istilah Pipit dalam acara takziah waktu itu, saya merasa kalau boleh saya misalnya mengklaim gitu, kayak anak ideologis lah gitu ya, anak ideologis yang mungkin apa ya, dalam tanda kutip ya sudah tercabut atau apalah istilahnya, karena saya selalu kan dilihatnya ya seperti inilah, NU, anak kiai, anak pesantren, tapi kok gayanya seperti ini ya, selalu dikait-kaitkan begitu. Nah, kembali kepada Buya, tentu saja saya termasuk yang sangat-sangat kehilangan, meskipun tadi tidak ada kedekatan secara personal, kontak fisik gitu ya, tapi saya nggak tahu, saya termasuk yang selalu nangis gitu kalau misalnya masih mengingat kayak kok bisa gitu Buya meninggal secepat ini gitu ya. Jadi artinya istilahnya tuh belum merasa siap gitu. Kenapa begitu? Mungkin saya merasa bahwa bangsa ini tuh
sebenarnya masih sangat membutuhkan sosok yang mesti kita tauladani, mesti kita jadikan panutan gitu. Nah, Buya buat saya itu sosok yang kafah, atau kalau dalam istilah sufi mungkin sosok yang sudah ma'rifat ya. Jadi sudah antara perilaku, tindakan, ucapan, pemikiran, ide itu klop semua gitu loh, konsisten, istiqomah gitu. Banyak tokoh-tokoh yang ya secara ide keren, bagus gitu kan, tetapi dalam tindakan misalnya kurang gitu kan. Iya. Masih senang yang namanya ngumpulin uang misalnya kayak gitu-gitu, hal-hal materi yang bukannya Buya itu nggak butuh, bukan, tentu saja butuh, tetapi secukupnya. Makanya dibilangnya, kita melihat pada sosok Buya itu adalah kebersahajaannya, kesederhanaannya, merasa cukup gitu loh. Nah, itu yang mungkin saya kehilangan sosok itu. Saya kehilangan panutan yang membuat kita, khususnya saya itu selalu melihat kalau ada apa-apa, kecewa atau apa, oh masih ada Buya gitu loh. Jadi istilahnya bukan penghibur, tapi optimis, rasa optimisme gitu. Nah itu saya merasa kehilangan itu. Makanya ya itu waktu di acara itu juga saya masih sangat emosional. Ketika saya membuat testimoni video di Cokro TV juga saya nggak bisa menahan gitu ya, meskipun udah berkali-kali take video tapi tetap aja nggak bisa gitu. Mungkin ya itu ya, rasa kehilangan itu. Jadi buat saya ya Buya adalah guru bangsa, suluh yang menjadi penerang buat generasi kita semua, dan itu berbagi semua level gitu ya, bukan hanya misalnya dari angkatan saya aja, tapi semuanya gitu. Gitu Mas. Iya, baik Mbak Nung Darul. Artinya kita seakan-akan tidak rela ya. Betul, tidak ikhlas. Sebenarnya bukan, ya, tapi kan tetap kita harus ikhlas tetap ya. Kita harus ikhlas gitu ya. Dan memang anak ideologis Buya di mana-mana. Bukan hanya di lingkungan Muhammadiyah. Di NU juga banyak yang merasa kehilangan gitu ya. Ada banyak sekali testimoni dari para tokoh-tokoh di Nahdlatul Ulama juga begitu merasa sangat kehilangan sekali begitu ya. Apa sih yang membuat Mbak Nung itu begitu sangat emosional ketika berbicara tentang sosok Buya Syafi'i? Ada nggak yang melekat gitu tentang sosok Buya di Mbak Nung itu? Kalau saya yang melekat itu adalah yang tadi saya sampaikan, saya melihat sosok dia itu kafahnya itu. Jadi lengkap ya, sempurna dalam pengertian antara tindakan, perilaku, ide, ucapan, itu klop gitu. Itu yang buat saya tuh melekat. Ada ya, kita Buya adalah seorang cendekiawan, pemikir. Beliau juga seorang yang menuangkan ide-idenya, gagasannya dalam tulisan, dan itu sangat saya nikmati. Banyak sekali karya-karyanya, bukunya, karena beliau juga kan seorang PhD, jadi serius gitu. Artinya dalam hal sekolah gitu, Buya juga tuntas. Dalam soal organisasi, Buya juga tuntas. 2 periode menjadi pengurus ketua pusat Muhammadiyah. Ya. Luar biasa, ya, sangat-sangat luar biasa. Dan itu disempurnakan lagi dengan kehidupan beliau yang sangat bersahaja, sederhana. Bahkan publik semuanya melihat, misalnya tanpa Buya sadari misalnya bahwa kehidupan keseharian beliau itu di candid gitu, di videoin. Mungkin Buya nggak sadar, tapi orang melihat bagaimana hidup Buya, misalnya beliau sehari-hari pakai sepeda biasa gitu kan. Bagaimana beliau sebagai seorang yang tokoh besar, guru bangsa, tapi beliau masih mengantri misalnya di rumah sakit ya. Sebenarnya dengan posisi beliau, dengan kondisi beliau, ya orang juga ikhlas gitu loh, memberikan silakan Buya duluan, kami nggak apa-apa. Tapi enggak,
Buya memberikan contoh, ya kalau kamu mau ini ya antri gitu loh. Meskipun kamu punya privilege apapun, ya kamu antri. Meskipun misalnya kamu sebagai mantan orang penting di Muhammadiyah, orang nomor 1, tapi bukan berarti kemudian mengambil alih hak orang-orang yang semestinya misalnya duluan diperlakukan misalnya di rumah sakit atau apa. Dan Buya memperlihatkan hal-hal yang sederhana seperti itu. Yang kadang ya oleh kita, apalagi di zaman sekarang nih, generasi muda instan gitu kan, hal-hal yang baik, tindakan-tindakan yang mungkin sederhana, sepele, itu tuh sangat dibutuhkan. Soal antri, banyak sekali yang merasa bahwa gue nih anak orang penting, gue tuh harus punya fasilitas. Nah itu dikasih contoh dengan sangat nyata oleh Buya, kamu jangan begitu, gitu loh. Kayak gitu. Jadi itu yang buat saya membekas. Itu yang membuat saya merasa kehilangan sosok itu, gitu loh. Ya. Itu. Baik, Mbak Nung. Dan Buya ini bisa dibilang tokoh yang sangat langka gitu ya. Di tengah krisis keteladanan di Indonesia ini, Buya adalah betul-betul bisa dijadikan sebagai panutan dan teladan moral, cermin bangsa begitu ya. Dan kita tahu Mbak Nung ya, Buya Syafi'i ini adalah sosok guru bangsa. Gus Dur itu adalah juga guru bangsa. Iya. Cak Nur juga guru bangsa. Bahkan di tahun-tahun 80-an kita tentu masih ingat ketika Gus Dur menulis tentang 3 pendekar dari Chicago ya, termasuk di dalamnya adalah Buya Syafi'i Ma'arif. Dan seperti yang tadi Mbak Nung bilang bahwa kita terasa berat sekali ditinggal Buya. Setelah beliau ini wafat, menurut Mbak Nung ini, ada nggak sih tokoh yang bisa kita jadikan panutan seperti Buya Syafi'i yang betul-betul bukan hanya di dalam pemikiran saja yang tajam atau kritis, tetapi juga keteladanan, kebersahajaan hidup yang patut kita tiru, Mbak Nung? Ya saya masih melihat ada misalnya seperti Gus Mus gitu ya. Itu buat saya juga teladan yang baik buat saya. Ada beberapa orang lagi mungkin, tapi yang paling kuat sekarang ini adalah Gus Mus. Dan satu hal yang penting yang saya lupa dari sosok Buya itu adalah Buya itu tidak menghakimi, Mas Sofwan. Buya itu merangkul semuanya. Bahwa misalnya Buya misalnya mengasih label katakanlah dalam tanda kutip misalnya label misalnya kepada FPI sebagai preman berjubah, tapi itu kan ada konteksnya, bukan dalam rangka menghakiminya, bukan, tapi dalam penjelasan kita harus memahami konteksnya. Itu udah sangat keterlaluan, itu udah sangat istilahnya sudah merusak bangsa yang mestinya kita harus jaga dan rawat baik-baik kan. Dan itu juga kritik Buya, atau bukan kritik sebenarnya, tapi mengingatkan dari Buya tentang bahayanya misalnya politisasi agama atau kekerasan memakai atas nama agama. Tetap aja kalau yang namanya agama, kalau dia melakukan kekerasan ya tetap kekerasan, tetap kriminal. Jadi itu konteksnya. Jadi saya melihat itu sebagai guru bangsa tadi, sebagai bapak bangsa, itu Buya tuh merangkul anak-anak muda atau siapa saja yang istilahnya itu sama-sama merawat keindonesiaan kita, merawat sama-sama kebinekaan kita, yang memang itu adalah istilahnya itu hal anugerah yang sangat penting untuk menjadi bangsa ini, yaitu itu merawat keberagaman kita, kebinekaan kita. Dan itu yang saya juga dapat pelajaran ya dari Buya, soal tidak menghakimi, merangkul semua anak bangsa seperti itu. Makanya kemudian nggak aneh ketika kita melihat bagaimana respon masyarakat dari berbagai kalangan ya tentang meninggalnya Buya, itu kan semuanya berduka. Makanya saya waktu itu di Cokro TV juga bilang Indonesia berduka, karena bisa dibilang ya semua kalangan yang mengenal sosok Buya itu pasti akan
berduka gitu. Betul, Mbak Nom. Dan narasi besar yang selama ini dibangun oleh Buya adalah misalnya keislaman, keindonesiaan, kemudian kemanusiaan. Ya hampir mirip lah dengan Cak Nur atau Gus Dur begitu ya. Dan selalu gelisah hidupnya, selalu resah apalagi melihat agama ini dijadikan sebagai alat untuk tujuan politik begitu ya. Dan tentu kita ini sebagai generasi selanjutnya begitu ya, generasi penerus begitu, tentu punya tanggung jawab moral yang besar. Menurut Mbak Nung, apa yang perlu kita warisi dari pemikiran Buya Syafi'i Ma'arif? Kita harus meneruskan apa yang selama ini Buya pikirkan, Buya perjuangkan. Kita sebenarnya tidak terlalu sulit ya untuk meneruskan apa yang diinginkan, apa yang dijadikan tujuan atau cita-cita Buya. Karena Buya itu dengan rajinnya waktu beliau masih hidup itu mengingatkan, baik lewat tulisan ya, yang kita bisa dapatkan buku-bukunya, tulisannya yang sangat intens misalnya di Resonansi ya, atau misalnya dalam ceramah-ceramahnya. Nah, disitulah kita bisa mendapatkan ide-ide atau gagasan pemikiran Buya, mana aja yang harus kita teruskan, mana aja yang harus kita perjuangkan, mana aja yang istilahnya yang sudah tercapai dan belum yang tercapai. Yang belum tercapai itulah yang harus kita kerjakan untuk mencapai atau mewujudkan cita-cita Buya gitu. Tentu saja Buya itu harapannya sangat tinggi ya, sangat tinggi ya, sama seperti Gus Dur, sama seperti Cak Nur. Tidak mudah untuk memperjuangkan yang selama ini menjadi gagasan Buya. Tapi justru dengan itu akhirnya membuat kita ya selalu awas dan selalu istiqomah gitu ya, konsisten untuk terus berjuang di jalur ini. Jadi tidak tengok kiri kanan tapi konsisten gitu. Karena inilah yang misalnya menjadi cita-cita atau perjuangan Buya selama ini, seperti Gus Dur juga, seperti Cak Nur juga gitu. Jadi buat saya yang harus kita lakukan adalah ya meneruskan, dan itu kita punya panduannya, kita punya jejaknya. Jadi kita tuh ini Buya tuh begini, Cak Nur tuh begini. Dan intinya sebenarnya antara Buya, Cak Nur, Gus Dur itu tuh sama dalam menginginkan atau cita-cita soal kebangsaan ini, soal kemanusiaan itu. Jadi itu membuat saya pribadi merasa yang saya sampaikan waktu itu ya, apa yang selama ini saya pribadi kerjakan misalnya, apa yang selama ini saya merasa perjuangkan itu tuh masih dalam jalurnya Buya gitu loh, jalurnya Cak Nur atau Gus Dur gitu. Dan saya merasa bangga di jalur itu gitu, Mas Sofan. Sangat mengharukan sekali ya. Iya. Buat saya tuh memang Buya luar biasa ya. Luar biasa, betul. Dan Mbak Nom, Ma'arif Institute ini sebagai lembaga yang membawa nama besar Buya Syafi'i Ma'arif tentu punya tanggung jawab moral begitu ya, untuk mensosialisasikan ide-ide dan gagasan-gagasan besar Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif gitu ya. Dan gini Mbak Nom, kalau dulu gitu ya, Gus Dur, kemudian Cak Nur, ya termasuk Buya Syafi'i begitu ya, dan ada Prof. Dawam Raharjo misalnya, atau Johan Effendi. Kalau dulu tantangan di tahun-tahun 70-an itu kan diskursus Islam dan Pancasila itu menjadi begitu sangat dominan ya gitu ya. Dan kita bisa bilang bahwa era Cak Nur pada saat itu yang melakukan pembaharuan begitu ya, bisa dibilang ya cukup berhasil lah untuk memberikan argumen teologis bahwa tidak ada pertentangan antara Islam dan Pancasila begitu. Nah tentu hari ini tantangan pasca Buya, pasca Cak Nur itu jauh lebih besar begitu ya. Menurut Mbak Anung, tantangan apa sih yang harus betul-betul kita perhatikan, jangan sampai Indonesia ini betul-betul nanti berada di titik yang bisa mengkhawatirkan begitu Mbak?
Jadi sekarang itu kan kita ini hidup di era teknologi itu sangat canggih. Iya. Anak-anak muda itu udah anak-anak kecil gitu kan, istilahnya udah generasi TikTok, udah generasi media sosial. Bahkan jangankan di era Cak Nur di tahun 70-an ya, di era kita aja nih tahun 90-an gitu. Itu aja udah berbeda. Jadi tantangannya memang kita harus menyikapinya juga dengan berbeda. Jadi mengikuti gaya media sosial jiwa media sosial anak-anak sekarang tuh seperti apa? Karena kalau misalnya kita tidak mengikuti itu, mungkin anak-anak muda sekarang juga udah tidak terlalu peduli lagi dengan misalnya yang namanya pemikiran-pemikiran yang selama ini dikembangkan atau dijadikan gagasan atau dituangkan tulisan oleh Buya atau Cak Nur atau Gus Dur gitu. Jadi tantangannya yang saya merasa hadapi sekarang ini bagaimana menyosialisasikan, memperkenalkan ide-ide pembaharu Islam atau tokoh-tokoh bangsa, guru bangsa kita ini seperti Buya, seperti Cak Nur, Gus Dur itu ke anak-anak muda supaya tidak ada gap. Jadi supaya kalau dulu kan kita senang baca ya. Baca tuh baca Buya, baca pemikiran Buya, Cak Nur itu tuh seneng dan itu membuat kita tercerahkan gitu ya. Kita menjadi bukan di tempurung gitu, bukan seperti katak dalam tempurung jadi cupet begitu, enggak. Justru kita tuh kayak meskipun kita tinggal di Jakarta tapi terbuka lebar pemikiran kita karena membaca karya-karya Buya, karya Cak Nur atau Gus Dur, Mas Dawang, Mas Johan gitu. Nah, saya membayangkan itu bagaimana anak-anak muda sekarang, anak-anak saya juga melakukan hal yang sama dengan yang saya lakukan dulu. Tetapi tentu saja kan sekarang beda. Bukan lagi mungkin buku, tapi dalam bentuk misalnya bagaimana menyosialisasikannya itu di media sosial. Nah itu sebenarnya tantangan terberat. Misalnya apa yang saya lakukan dengan membuat Cokro TV, ya kan? Karena sekarang itu eranya orang semua nonton di YouTube, sambil tiduran bisa nonton HP, di kamar mandi bisa nonton di HP gitu. Nah karena supaya orang tuh berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran seperti ini. Dan saya nggak tahu apakah apa yang dilakukan oleh Cokro TV itu nyampe juga buat anak-anak muda. Semoga sih iya. Tapi kita juga berusaha misalnya masuk ke media sosial yang lain, TikTok lah, Instagram, semua kita masukkan media sosial ini karena dalam rangka itu mengkampanyekan, menyosialisasikan agar pemikiran-pemikiran yang membuat kita tercerahkan itu juga dialami oleh anak-anak muda sekarang gitu. Gitu kalau saya Mas Sofwan cara ininya menghadapinya. Iya Mbak, gitu. Setuju sekali. Tadi dikatakan kalau dulu itu kan kalau kita membaca buku ya hard copy ya. Iya. Tapi di era teknologi kita cuma bisa bawa HP gitu ya. Tapi memang agak rentan, saya katakan rentan itu karena anak-anak muda yang mereka mencari narasi-narasi keagamaan di media sosial, kalau tidak tepat gitu ya, itu bisa terjebak pada pemikiran radikal atau ekstremis begitu, dan tetap saja mungkin membutuhkan sosok guru, panduan begitu ya, orang yang mengarahkan begitu ya, dan Cokro TV, Ma'arif Institute ya punya tanggung jawab yang besar sekali, termasuk ada NMJS, Nurholis Masjid Society begitu Wahid Institute, banyak sekali lah lembaga-lembaga yang bisa membawa bendera moderatisme Islam di Indonesia ya. Gusmus tadi disebut sama Mbak Nong ya, dia berada di gerbong NU. Buya berada di Muhammadiyah, walaupun sejatinya kedua beliau itu adalah milik bangsa begitu semuanya, ya. Dan
sejauh apa sih Mbak Nung kita berharap pada misalnya gerakan civil society seperti Muhammadiyah, NU, walaupun ditengarai sebagai dua organisasi besar yang membawa bendera moderatisme Islam di Indonesia, tapi di dalam kasus-kasus tertentu banyak juga ya infiltran dari luar yang mempengaruhi dua organisasi besar ini masuk ke dalam kelompok-kelompok ideologis tertentu. Kalau Mbak Nung melihatnya gimana? Iya, kalau itu memang nggak bisa dihindari ya. Misalnya kelompok-kelompok Islamis atau radikal itu ingin masuk ke dalam dua ormas ini. Dan dua ormas ini kan kayak penjaga benteng dari kebinekaan Indonesia, Islam yang berbeda dari negara-negara Islam lainnya istilahnya. Meskipun Indonesia bukan negara Islam, tetapi sebagai mayoritas umat Islam kan tetap dilihat bahwa ini adalah Islam dan itu berbeda gitu. Dan Muhammadiyah, NU itu sebagai bentengnya. Dan saya masih merasa sangat optimis karena dua ormas ini masih konsisten dalam mengakui atau menjalankan dan merawat soal konstitusi dan kebinekaan kita. Buat saya itu sudah cukup, Mas. Kalau misalnya ada kelompok-kelompok yang berusaha masuk, mempengaruhi, itu bagian dari dinamika organisasi. Pastilah ada selalu yang seperti itu. Tapi justru itulah peran kita. Peran kita untuk, kalau misalnya kayak saya nih berada di luar organisasi, karena saya kan nggak masuk di NU gitu kan, atau di lembaga-lembaga ke-NU-an. Tapi justru peran saya pribadi misalnya selalu mengingatkan, hati-hati. Makanya saya bukannya sekalian promosi juga, Cokro TV kan sebenarnya misinya adalah untuk itu gitu loh, merawat keindonesiaan, merawat kebinekaan kita gitu. Dan sangat-sangat berharap dengan dua ormas ini untuk bisa tetap konsisten, istiqomah menjadi benteng ini, benteng untuk Indonesia ini gitu. Dan saya kira bukan hanya Cokro TV, semua umat Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, semua itu juga sangat berharap dengan dua ormas ini. Karena memang Islamnya tuh berbeda gitu loh. Iya. Sangat rahmatan lil alamin lah istilahnya. Menjadi rahmat buat semuanya, bersama-sama visinya memang adalah kemanusiaan dan keindonesiaan itu gitu. Dan kita harus tetap melayarkan optimisme betul. Terhadap generasi muda, anak-anak milenial begitu ya. Saya tuh paling prihatin kalau melihat misalnya berita gitu ya tentang sekelompok orang yang mencoba memunculkan kembali narasi misalnya khilafah Islamiyah atau khilafatul muslimin begitu ya. Itu mungkin salah satu tantangan kita yang memang Cokro dan Ma'arif harus bisa membendung itu ya Mbak ya. Iya. Justru tugas kita itu adalah selalu mengingatkan. Mungkin saya husnuzon aja ya. Saya nggak mau menghakimi misalnya ada anak-anak muda khususnya misalnya mahasiswa yang mengharapkan atau menginginkan yang namanya khilafah. Kadang kita kan sebagai mahasiswa ada di level itu ya, pada tahapan misalnya ada sesuatu hal utopis yang ingin kita perjuangkan. Dulu kan sebagai Marxian gitu kan, kita membaca misalnya Marx atau apa, tiba-tiba kita ingin, wah ini sebagai negara sosialis gitu. Nah mungkin yang menginginkan negara khilafah juga seperti itu. Ada cita-cita yang ingin diperjuangkan. Tetapi nah itu tantangan kita, itu kita harus ingatkan bahwa yang namanya negara khilafah itu tidak sesuai dengan Indonesia. Berbeda. Misalnya negara Islam yang istilahnya mungkin homogen masyarakatnya dengan Indonesia. Sementara Indonesia itu sukunya aja banyak, ya kan, agamanya juga banyak. Iya. Kalau hanya misalnya diterapkan satu sistem aja, seperti misalnya khilafah Islam atau khilafatul muslimin gitu, atau syariat Islam, misalnya satu bentuk hukum aja, itu kan nggak cocok. Jadi founding parent kita, father dan mothers kita dulu itu kan juga sudah memikirkan itu, sehingga kemudian
membentuk atau menyepakati konstitusinya yaitu ya Pancasila gitu loh. Jadi itu udah visioner banget kan, udah mengerti banget konteks bahwa negara Indonesia kita itu ya harus begini gitu loh, harus merangkul semuanya, harus mengayomi semuanya, nggak bisa hanya salah satu agama aja misalnya atau salah satu suku aja gitu. Jadi itu adalah tugas kita, Mas Sofan, dan betul kata Buya. Jadi waktu beliau mampir ke Cokro itu kan kan sempat juga kita wawancarai ya di Cokro TV. Buya itu selalu mengingatkan jangan jadikan agama untuk dipolitisasi. Betul. Sekali itu kalian lakukan maka akan terjadi kehancuran di negeri ini, dan itu kan benar kan kita rasakan di tahun 2017 Pilkada DKI. Dan akhirnya terdampak sampai sekarang dampaknya ya, perasaan itu. Dan itu kita benar kata Buya, jangan mempolitisasi agama ya. Gitu. Itu bisa jadi pemicu untuk kehancuran negeri ini. Nah itu yang harus kita ingatkan Mas Sofan, bahwa ya kita harus di jalur yang seperti Buya wasiatkan ya. Kalau sekarang mungkin kita bilang wasiatkan, bahwa yang terpenting dari perjuangan kita adalah soal merawat keindonesiaan, kemanusiaan yang harus kita tegakkan tanpa melihat apa agama seseorang, apa suku seseorang, dari mana dia berasal. Karena kemanusiaan itu kan sebenarnya di atas agama. Betul, iya. Gitu. Itu yang selalu saya ingat dari Buya. Dan mudah-mudahan kita juga bisa menghidupkan spirit pemikiran Buya, Gus Dur ataupun Cak Nur ya. Betul. Terima kasih Mbak Nong atas waktunya. Sopan. Pemirsa, kita sudah sampai di penghujung waktu, dan sebelum kami akhiri, kami ingatkan kepada para pemirsa untuk tidak lupa like, subscribe, dan komentar. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.